qabaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala famika bifahmir rasul wa tutawi'uni bi aisin ma'akul. Allahu Akbar. Alhamdulillah, teriring sholawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan malam hari ini saya petikkan dari kitab Nasoihul Ibad, karena pandangan mata tidak jelas kita tulis saja, bahwa dalam tubuh manusia di jasad ini ada 4 mutiara yang diberikan Allah kepada manusia. Pertama akal, yang kedua agama, yang ketiga malu, yang keempat amal soleh. Keempat ini merupakan yang ada di tubuh manusia. Pertama akal. Dengan akal menunjukkan bahwa manusia beda dengan makhluk lainnya. Kita lihat sapi punya otak, manusia punya otak. Semua makhluk punya otak, tapi dia tidak punya akal dan tidak memiliki cara berpikir. Dengan tidak memiliki cara berpikir, otomatis pengembangan intelektualnya tidak akan mengarah kepada yang positif. Contoh, harimau dipelihara oleh tuannya. Tatkala dia lapar, pastinya harimau akan makan tuannya. Tapi kalau ada manusia dipelihara oleh seseorang, kemudian dia melakukan sesuatu kepada tuannya itu sendiri, berarti manusia itu memang tidak berakal. Akal adalah menjadi landasan utama manusia, sehingga lahir yang namanya filsafat logika, lahir yang namanya proses-proses cara berpikir. Dengan akal manusia bisa maju, dengan akal manusia bisa mengembangkan dinamika hidupnya, baik untuk kerja, untuk hal-hal lainnya. Ini fungsinya akal. Makanya Al-Quran mengatakan afala ta'qilun, fungsi akal. Yang kedua, agama. Agama ini memang diperuntukkan untuk orang yang berakal. Makanya nyambung antara akal dengan agama. Ladina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Karena agama, khususnya kita umat Islam, agama ini garapannya adalah akal. Dengan berakal kita tahu hukum, dengan berakal kita tahu syariat, otomatis masuk kepada agama. Kalaulah kita ada orang yang tidak berakal tapi beragama, otomatis dia tidak melanggar ajaran agama. Coba kita lihat di lingkungan kita, ada orang gila. Dia walaupun tidak sholat, tidak ada yang mempengaruhi atau tidak ada yang akan marah. Karena apa? Karena akalnya tidak berfungsi. Ada orang gila, tidak berakal, dia telanjang bulan di halaman rumah kita, tidak ada persoalan, orang paling malu. Tapi kalau sampean dan saya punya akal, terus telanjang di depan rumah, nah kira-kira yang malu siapa? Awak dewe yang malu. Karena apa? Karena persoalan akal. Agama jelas harus berakal. Agama ini agama noto, bagaimana kehidupan ini jadi terbaik. Makanya kalau orang beragama, fanatisme itu ke dalam, jangan keluar. Memandang orang, biarpun orang itu jelek, biarpun itu orang jahat, kita pandang dengan kasih sayang. Persoalan kita tidak sholat, harus kita fanatik ke dalam. Kadang-kadang zaman sekarang ini kan banyak orang salah memahami hadis. Pemahamannya begini, kalau hadis Rasulullah itu benar, tentang bid'ah itu benar, tapi kadang-kadang wahaber ini memahami hadisnya Nabi yang tidak benar. Nah ini hadis tentang sunnah itu benar, tapi pemahaman seseorang tentang sunnah berdasarkan hadisnya Nabi ini yang salah. Kalau masalah Nabi berbicara apa, karena memang Nabi utusan Allah, dia yang membawa agama, perantaranya masuk ke kita, membawa hadis apapun dia tidak pernah salah. Cuman pemahaman orang-orang radikalis ini
memahami hadis Nabi menurut pola pikirnya dirinya. Nah, sehingga ngantem orang haram, dosa, syirik, kafir. Nah, padahal ajaran Islam yang pertama diajarkan Rasulullah adalah akhlak. Sebelum Rasulullah merintah kepada kita untuk melaksanakan sholat, ada hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Berarti akhlak itu di atas ilmu. Akhlak dulu baru ilmu. Nah, kalaulah kita menyampaikan dakwah, ngajak orang tapi dengan bahasa keras, di lapangan teriak-teriak Allahu Akbar, kan tidak layak. Sebab Allahu Akbar layak kita teriakkan di musola, di masjid, dan di perumahan tatkala sholat. Di luar sholat nggak ada teriak Allahu Akbar. Zaman perang oke, tapi sekarang bukan zaman perang. Jihad kita sekarang adalah bagaimana memperjuangkan pesantren, mengembangkan ajaran Islam supaya orang ini tambah bisa nahan nafsunya untuk berbuat baik. Ini jihad sekarang. Ngebom bukan jihad, itu teroris, bener. Karena apa? Tidak ada perintah agama menghancurkan orang lain. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Beda agama itu silahkan. Yang penting kita berkasih sayang sesuai dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, karena ini Indonesia. Nah, ini kalau akal dan agama seimbang, enak. Kemudian yang ketiga, yang diberikan Allah permata itu malu. Nah, rasa malu ini, kalaulah al-haya minal iman, bahwa rasa malu itu bagian dari iman, betul. Saya katakan tadi, kalau kita fanatik ke dalam, kalau kita tidak sholat, kita malu kepada Allah. Dengan rasa malu ini kita cepat sholat. Bukan malu kepada orang. Nanti ngobrol, sudah asal ngobrol, karena malu kepada orang nggak sholat, itu salah pasang. Malu kita kepada Allah. Bagaimana kita tidak dzikir, tidak berterima kasih kepada Allah. Kenapa saya katakan malu? Allah memberikan rezeki kepada kita luar biasa. Pernah tidak Allah minta oksigen yang kita hirup setiap hari? Tidak pernah. Udara O2 dan CO2 yang keluar masuk ini, tidak pernah Allah minta kalau ini dikalkulasi dengan nilai rupiah berapa yang kita harus bayar per bulan. Tapi tidak, Allah cuma minta sehari semalam 5 kali sholat. Sholat ini adalah berterima kasih kepada Allah. Kita sadar diri. Ekonomi boleh kita ngatur, tapi rezeki urusan Allah. Kenapa manusia susah? Karena ada yang bertanya ke saya ini sudah usaha tapi utang tetap utang. Masalahnya tidak ada keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan hidup dicipta oleh Allah dari rezeki, beres. Tapi karena keinginan manusia yang lebih banyak, sehingga bobol. Karena ekonomi ini adalah urusan manusianya, rezeki urusan Allah. Karena ekonomi bagaimana ngatur rumah tangganya kita sendiri. Rezeki urusan Allah, ekonomi urusan manusia. Karena keinginannya lebih banyak, melebihi kebutuhan, disinilah pangkalnya kesusahan. Sehingga rasa tidak puas, rasa tidak qanaah sebagai manusia akan terlahir di sana. Nah, kalau kita kembali malu kepada Allah, sehingga kita sadar diri bahwa orang yang kita hina, orang yang kita ejek, itu adalah juga makhluknya Allah. Sehingga kita enak, biar orang apapun selain kita, itu wajib kita hormati. Karena apa? Ini adalah makhluknya Allah. Laqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak Adam, seluruh manusia, kata Al-Quran. Tidak ada membedakan. Persoalan agama adalah keyakinan personal yang tidak bisa dipaksakan. Kita selaku umat Islam fanatik ke dalam. Kalau tidak sholat, wajib kita sholat. Orang mau tidak sholat, monggo. Yang penting kita. Nah, kalau masing-masing bisa membawa diri untuk semangat kepada agama, insya Allah rukun guyub. Persoalannya apa sekarang? Karena saling menjelekkan ini. Islam ini tercoreng gara-gara orang-orang radikalis yang memahami agama dangkal. Pemahaman keagamaannya tidak berdasarkan pesantren, cuman baca, melihat di YouTube, melihat di Facebook, lalu dia sudah kuar-kuar bicara agama. Tidak pernah berdasarkan sanad berguru di pesantren. Ini akibatnya. Yang keempat, kalau orang sudah malu kepada Allah, otomatis dia akan beramal soleh.
Amal soleh ini tujuannya apa? Supaya kita banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau ada orang tahajud 100 rakaat satu malam, saya tidak heran, karena itu untuk dirinya. Tapi yang paling bagus, kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini manusia terbaik. Orang yang ahli tahajud cuma dapat makom di sisi Allah, bukan manusia terbaik. Yang manusia terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas, yang manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Dia membantu bagaimana anak-anak yang dalam kondisi terlantar, dia ikut membantu. Ini kan manusia terbaik. Kenapa? Karena bermanfaat untuk orang lain. Dia nggak tahu itu anaknya siapa, dari mana, dia tidak mau tahu. Yang penting membantu agar bermanfaat kepada orang lain. Ini manusia terbaik, kata Rasulullah. Tahajud kita untuk kita, ya kalau diterima, kalau tidak. Nah di sini makanya hebatnya orang yang memberi manfaat kepada orang lain, baik dengan pesantren, dengan wakaf, dengan sebagainya. Ini tercatat oleh Allah sebagai manusia terbaik. Kondisi sekarang memang belum bisa dibaca, karena amal soleh ditemukan nanti kalau sudah papan di atas kita. Alamnya sudah beda, masuk ke wilayah alam kubur, jasad di kuburan. Ini nanti. Nah, empat mutiara yang ada di badan kita ini, akal, agama, malu, amal soleh, ini bakalan hancur dengan 4 perkara juga menurut kitab Nasuhil Ibad. Akal akan rusak oleh marah. Contoh sederhana, suami istri kalau lagi marah, ini terjadi di lingkungan kita. Suaminya punya akal, istrinya ada di depannya, kalau lagi marah teriak-teriak, kamu tidak sopan, macam-macam, padahal istrinya dekat. Karena akal sudah tidak main, saat istrinya ada di depan walaupun setengah meter posisinya, dia akan teriak-teriak. Biasanya kan orang teriak itu kan kalau jauh di pinggir jalan sana teriak, "Hai!" Tapi ini teriak karena akal sudah tidak berfungsi sebagaimana biasa. Begitu akal tidak berfungsi karena dihancurkan oleh marah. Marah ini kan api membara, kalau terlalu keras akan menjadikan gelap, dan gelap mata inilah sehingga nggak ngerti bahwa yang dimarahi di depannya adalah istrinya. Tapi kalau lagi mesra tidak, paling ngomongnya pelan-pelan, yang dunia milik berdua yang, nah ini pelan-pelan dengar kalau mesra. Tapi kalau marah kenapa kok keras? Karena akal tidak berfungsi. Kalau akal berfungsi tidak. Ini logikanya, bahwa akal manusia akan rusak dengan sebab marah. Yang kedua, agama. Agama terarah, jelas Islam, tapi akan hancur oleh sifat hasud atau iri hati. Karena orang kalau sudah iri hati, biar kiai, biar ustadz, setengah ustadz, tidak ustadz, kalau sudah iri hati, dia sudah tidak memandang kepada dirinya siapa. Karena orang hasud ini kan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Bagaimana orang itu sudah ingin hancur. Nah, kalau orang sudah menginginkan orang lain hancur, senang kalau melihat orang susah dan susah melihat orang senang, agamanya akan hancur juga. Kenapa? Ibaratnya kayu dimakan api. Nah, ini kata agama. Nah, makanya hati-hati kita beragama supaya tidak hancur oleh rasa iri hati, hasud, dengki, dan sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, malu. Malu ini akan hancur oleh rasa tamak, serakah. Coba orang kalau punya rasa malu, tentunya dia akan hati-hati. Tapi kalau sudah tidak punya rasa malu, nah sifat tamaknya akan ditampakkan. Orang akan melihat, waduh, orang itu gak tahu malu kok, semuanya dibawa, semuanya dimakan, semua dimakan. Orang akan tahu. Begitu tamaknya timbul, malunya hilang. Nah di sini sehingga lahirlah bahasa memalukan. Yang keempat, amal soleh. Amal soleh ini, perbuatan baik kita akan hancur oleh ghibah, oleh rasan-rasan. Ghibah ini ngerasani orang lain. Karena apa? Karena ghibah ini dosanya lebih berat daripada zina. Kalau kita berzina, mohon ampun kepada Allah, Allah nerima tobat kita.
Tapi kalau gibah, ngerasani orang kita minta ampun kepada Allah, Allah belum mengampuni kecuali minta maaf kepada orang yang dirasani. Sehingga diam-diam orang yang ngerasani itu ngambil pahala kita, diambil oleh dia. Nah ini, makanya hati-hati dengan gibah, karena ini bisa merusak amal kebaikan-kebaikan yang ada. Kita orangnya tidur, kita rasan-rasan, amal kita diambil oleh orang yang tidur. Kalau orang yang ini tidak punya pahala atau banyak dosanya, dosanya diberikan. Nah ini tentunya, inilah satu gambaran bahwa 4 kemuliaan yang ada di manusia berupa mutiara, akal, agama, malu, dan amal soleh akan hancur oleh marah, iri hati atau hasud, tamak, dan senang rasan-rasan alias ngerumpi. Mudah-mudahan kita bisa melakukan yang terbaik untuk diri, keluarga, dan lingkungan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum.